Akhirnya siswi kelas 6 SD berinisial SAS alias Al mengungkap alasan membunuh ibu kandungnya, Faizah Soraya kepada Komisioner KPAI Diah Puspitarini. Usai rekonstruksi, Diah membocorkan curhatan Al yang kini diduga pelaku tunggal atas kematian ibu di rumahnya, di Jalan Dwikora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Di dalam kasus parisida memang banyak faktor, di antaranya adalah faktor emosional anak, kedua faktor ekonomi, ketiga faktor kurangnya dukungan sosial anak, keempat faktor pengasuhan bermasalah, pungkas Diah. Diah mengungkap, Al tega membunuh sang ibu kandung karena awalnya sang kakak sering dimarahi ibunya. Namun terkuak pula, ternyata Al juga membela sang ayah yang sering dimarahi ibunya. Anak ini sebenarnya membela kakaknya yang sering diiniin ibunya, kemudian membela ayahnya. Jadi yang kami dapatkan informasi, anak ini merasa tidak nyaman dengan perilaku ibunya yang sering marah-marah kepada kakaknya dan ayahnya, terutama kakaknya, ungkap Diah. Al mengaku sakit hati kepada sang ibu sehingga berubah jadi dendam dan menggelayuti perasaan Al karena melihat perangai sang ibu. Iya, informasi yang kami dapatkan juga demikian, si ibu sering temperamen, imbuh Diah. Emosional ini karena si anak belum bisa meregulasi kondisi emosinya. Mungkin dia semacam protes melihat perilaku ibunya. Dia bingung, saya ingin membela tapi saya juga tidak terima dengan kondisi ini, kata Diah. Namun, pengakuan pelaku diragukan Dimas, anggota keluarga korban Faizah. Logika, ini adik masih kelas 6 SD bukan SMP ya kawan-kawan, dan luka tusuk ada 20 tusukan, logika aja gak, teriak mamaknya klo gak dibeka, pungkas Dimas. Pihak kepolisian belum berkomentar banyak soal temuan baru jika Ai juga membela ayah ya karena kerap dimarahi sang ibu. Kondisi anak sampai saat ini sehat. Pendampingan diberikan secara menyeluruh, mulai dari kegiatan sehari-hari, pemantauan kesehatan yang kami lakukan setiap hari, hingga pemenuhan kebutuhan pendidikan, kata Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Calvin Simanjuntak Kamis. Ia menegaskan, penanganan kasus ini dilakukan dengan pendekatan khusus mengingat status terduga pelaku yang masih di bawah umur, melibatkan berbagai lembaga pendamping seperti KPAI, Komnas Perlindungan Anak,